Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat yang dinanti telah tiba, saat bertemu dengan calon ayah mertua. Bagaimana rasanya bertemu dengan calon ayah mertua? Sebentar lagi Marisa akan merasakannya. Matahari telah berganti dengan bintang-bintang kala Elvan dan Marisa memasuki restoran yang terbilang mewah itu. Langit yang kini menjadi gelap, dihias jutaan bintang, nampak begitu romantis. Saat mereka telah sampai di meja restoran, Elvan sengaja memesan meja di lantai teratas restoran itu untuk membuat kesan yang tidak terlalu formal pertemuan pertama mereka bertiga. Keraguan di hati Elvan seolah hilang kala menatap wajah Ayu yang meneduhkan hatinya itu. Pikiran buruknya siang tadi seakan lenyap bersamaan dengan senyum manis yang selalu tertarik dari bibir ranum yang dipoles lipstik merah itu. Marisa nampak anggun dengan blus putih yang dipadu dengan rok hitam dengan rambut yang dibiarkan tergerai indah. Sementara Elvan nampak gagah dengan kemeja polos berwarna marun dengan celana hitam polos, serta rambutnya yang biasa berponi, kini telah diubahnya sehingga menampakkan jidatnya yang mulus dengan jelas. Mereka berdua nampak tersenyum malu-malu, saling mengagumi penampilan masing-masing. Elvan dan Marisa duduk di kursi dengan meja bundar dihiasi lilin besar yang menghasilkan cahaya yang begitu terang. Terdapat bunga asli yang mekar di atas vas bunga dari kaca itu. Malam ini, Elvan begitu romantis dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Hingga datanglah sesosok laki-laki dengan setelan jas biru dongker yang datang menghampiri mereka. Laki-laki yang dikenal Marisa sebagai atasannya di kantor, sekaligus ayah dari direktur utama di mana dia bekerja sebagai sekretaris pribadinya. Pak Erwin, sapa Marisa dengan terkejut yang membuatnya refleks berdiri. Ia sungguh tak menyangka atasannya di kantor itu datang menghampirinya saat ia dan calon suaminya akan bertemu dengan calon mertuanya. "Halo Risa, kamu di sini?" tanyanya dengan senyum kepada Marisa. Elvan yang memperhatikan reaksi Marisa pun ikut berdiri. Ia masih menunggu apa yang akan dikatakan Marisa selanjutnya. "Bapak di sini juga?" tanya Marisa setengah gugup. Ia pernah terpergok tengah jalan dengan putranya, tapi kini ia malah bersama laki-laki lain. Entah apa yang akan dipikirkan laki-laki setengah baya itu. "Tentu," jawab Pak Erwin lalu memperhatikan Elvan. "Saya ada janji untuk makan di sini," kata Pak Erwin lagi. "Di meja ini," lalu menarik kursi untuk duduk. "Apa kita salah meja, Mas?" tanya Marisa kepada Elvan hampir tak bersuara. Ia yakin Elvan akan paham maksudnya karena Elvan tengah memperhatikannya. Elvan menangkap jelas sinyal ketegangan di wajah Marisa. Ia mengerti dengan bahasa bibir yang diucapkan calon istrinya itu meski tanpa suara. "Kita nggak salah meja, kamu duduk dulu deh," kata Elvan, lalu ia sendiri duduk kembali ke kursinya. "Dia papaku," kata Elvan, lalu terdiam menunggu reaksi Marisa. Pak Erwin tersenyum ke arah Marisa, sementara Risa terlihat syok. Ia hanya mengedip-ngedipkan matanya berkali-kali antara mimpi dan kenyataan. Bagaimana bisa atasannya itu menjadi calon mertuanya? Apakah ini serius? Pasti calon suaminya itu sedang bercanda. "Mas, jangan bercanda," kata Marisa dengan serius. "Aku gak bercanda sayang," kata Elvan. "Pasti kamu bingung ya Marisa," kata Pak Erwin tersenyum ke arah Marisa. "Elvan ini anak kedua saya, dia adiknya Alvero dan dia tidak pernah mau datang ke kantor. Jadi wajar kalau kamu tidak mengenalinya sebagai anak saya," kata Pak Erwin lagi.
Marisa masih terdiam, diamatinya lagi wajah keduanya. Memang begitu mirip, seakan Elvan adalah gambaran masa muda Pak Erwin yang kini mulai tumbuh uban di kepalanya itu. Elvan yang masih melihat ketegangan di wajah Marisa pun kembali berkata, "Pak Erwin ini papaku, Riz. Aku dan papa emang gak tinggal serumah, dan lama kami berpisah karena aku dan papa punya kehidupan masing-masing." Marisa dan Pak Erwin terdiam. Risa menatap mata laki-laki yang duduk tepat di hadapannya itu, mencoba menyelami apa yang dikatakan calon suaminya itu. Marisa masih terdiam, lalu ia menganggukkan kepalanya mengerti. "Mas, boleh aku ke toilet sebentar saja?" kata Marisa yang merasa dirinya semakin tegang. Elvan mengangguk. Ia paham Marisa masih terkejut dengan kenyataan ini. Risa pun meninggalkan meja dan menuju ke toilet. "Kamu yang tenang ya, Papa coba ngomong sama Marisa sebentar," kata Pak Erwin yang kemudian menyusul Marisa. Elvan pun mengangguk, hatinya terus berdebar dengan tegang. Kenapa Marisa begitu aneh? Apa dia tak menyukai papa kandungnya itu? Marisa masih berdiri di depan pintu toilet khusus wanita saat Pak Erwin memanggil namanya. "Bisa kita bicara sebentar?" kata Pak Erwin. Pak Erwin?" Marisa kaget melihat Pak Erwin telah berdiri di sampingnya. "Soal Alvero, kalau bisa kamu jangan bilang ke Elvan dulu kalau Alvero mendekati kamu," kata Pak Erwin. "Saya tidak ingin ada keributan, karena saya mau lihat Elvan bahagia bersama wanita yang dicintainya," kata Pak Erwin lagi. Marisa terdiam, berpikir sejenak. "Saya tidak akan bercerita, tapi kalau suatu saat Mas Elvan bertanya, saya akan menjawab semua apa adanya," kata Marisa. "Ya, itu lebih baik. Sekarang saya akan kembali kepada Elvan. Tenangkan dulu hati kamu ya," kata Pak Erwin lalu meninggalkan Marisa. Marisa masuk ke dalam toilet. Ia duduk di atas kloset duduk kamar mandi. Mas Elvan, anak kedua Pak Erwin, adik Pak Alvero. Bagaimana bisa? Bukannya Bunda Mas Elvan sudah meninggal? Lalu Bu Anita? Bagaimana bisa? Apa mungkin Pak Erwin mempunyai 2 istri? Mungkin begitu yang sebenarnya. Lebih baik aku tanya langsung sama Mas Elvan," gumam Marisa. Marisa keluar dari toilet dan kembali ke meja makan. Tak baik jika lama-lama meninggalkan calon suami dan calon mertuanya itu. Marisa kembali menemui Elvan dan Pak Erwin di meja makan restoran. Ia duduk kembali ke kursinya yang beberapa saat lalu ditinggalkan. Makanan sudah tersaji di meja. Elvan tersenyum ke arah Marisa. Begitupun Marisa. Ia membalasnya dengan senyuman. Mereka pun makan malam dengan tenang. "Jadi, kalian sudah kenal berapa lama?" tanya Pak Erwin saat mereka selesai makan malam. "Baru beberapa bulan ini, Pak," jawab Elvan. "Berapa bulan sih, Dek?" tanya Elvan kepada Marisa. Hampir 3 bulan, Mas," jawab Marisa. "Wah, kalian baru kenal langsung menikah?" tanya Pak Erwin tak percaya. "Iya, karena aku sudah sangat yakin dengan pilihanku," kata Elvan dengan mantap. "Papa bangga sama kamu, El. Memang lebih baik segera menikah daripada lama-lama malah mempermainkan wanita," kata Pak Erwin tersenyum bangga. "Iya, jangan seperti papa yang mempermainkan perasaan bunda kan?" kata Elvan dengan tatapan yang sinis, namun bibirnya seakan tersenyum. "Mas," Marisa memegang tangan Elvan dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak ingin melihat Elvan dan Pak Erwin beradu mulut. Papa minta maaf soal itu, El. Memang itu kesalahan papa. Saat papa bertemu bunda kamu, papa baru pertama kali merasakan jatuh cinta seumur hidup papa. Dan papa tidak ingin kehilangan bunda kamu, El," kata Pak Erwin yang mulai membuka kisah lamanya. "Meskipun papa sudah mempunyai istri,
Tanya Elvan, masih dengan sorot matanya yang tajam, penuh amarah, namun nada bicaranya masih terdengar biasa. Pak Erwin menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Papa menikah dengan mamanya Al karena perjodohan, dan setelah Papa jatuh cinta dengan bundamu, Papa tidak bisa berhenti. Lalu Papa memutuskan untuk menikahi bundamu tanpa sepengetahuan mereka semua. Dan bundamu juga tidak tahu kalau Papa sudah menikah. Papa membohongi semuanya, dan saat kalian sekolah di TK yang sama, akhirnya semuanya terbongkar. Kakek kamu, ayahnya Papa begitu marah, tapi karena permintaan nenek kamu, akhirnya dia mau menerima kamu, tapi tidak dengan bunda kamu. Itu semua kesalahan Papa. Maafkan Papa, El, maafkan Papa, kata Pak Erwin menitikan air matanya. Pak Erwin masih begitu terpuruk. Cintanya yang teramat dalam kepada sang istri yang telah meninggal menyisakan penyesalan yang teramat dalam di hatinya. Andai ia dulu tak menikahi wanita yang begitu ia cintai itu, mungkin saat ini dia masih bisa tersenyum bahagia. Andai dulu ia berani melawan ayahnya, mungkin istri dan anaknya tak akan menderita seperti ini. Sementara Elvan pun terlihat begitu marah, merasakan sakit yang teramat dalam, mengingat bagaimana bundanya terabaikan. Tangannya mengepal, matanya yang tajam kini berlinang air mata yang tak sanggup ia tahan. Tapi tangan lembut Marisa mampu menenangkan hatinya. Merasakan usapan lembut dari wanita yang dicintainya, membuatnya sadar ia harus kuat untuk menjaga Marisa agar tak seperti bundanya. Pak Erwin terus saja menangis. Ia tak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan anak dan calon menantunya yang akan menilainya sebagai laki-laki lemah. Ia tak peduli. Ia tumpahkan rasa sesal, sesak, dan begitu sakit yang menusuk-nusuk relung hatinya itu. Rasa yang telah lama ia pendam dalam-dalam, kini ia tumpahkan semuanya dalam linangan air matanya.